koordinasi yang dibutuhkan. Jadi kemarin makanya ketua berinisiatif dia kita koordinasi dan ini kita coba sampaikan ke BPD PKS. Kalau ini nanti Bapak misalnya setuju, tentu ketua akan menyampaikannya. Tapi kalau Bapak tidak setuju, tentu kami cukup sampai di sini gitu. Ya Pak ya. Kira-kira setuju nggak kalau Bapak dibantu jalan? Tentu nggak. Mana tahu besok ini nggak bisa nih, ya kan? Tapi saya kira cukup yakin saya pasti setuju. Kemudian ada alat transport Pak. Tahun ini rencana kita di Keranji Kuku. Di Keranji Kuku itu untuk alat transport. Tahun ini sudah berproses ya. Kemudian juga ada, nah ini ada verifikasi dispo juga. Kalau memang nanti diwisahkan, dimungkinkan dananya dari sana, kita akan coba menyampaikannya. Itu mungkin poin-poin Pak yang sekilas kami sampaikan. Kalau mekanisme penyaluran mungkin nanti untuk selanjutnya mungkin bisa kita sampaikan. Kemudian persyaratan Pak. Ini selayang ya. Nah, kita lihat ada persyaratan sarana dan prasarana memang cukup banyak persyaratannya Pak. Salah satunya dari apa tadi? LHK apa? KLHK ya. Nah ini izin ya, izin gambut, karena sekarang juga sedang berjalan program PSR. PSR itu tahun ini di Siak tak jalan Pak, karena ada kawasan kebun kita itu yang tidak dapat atau tidak keluar izinnya. Jadi sehingga PSR 1.600 nggak salah saya tahun ini itu jalan, kan sayang Pak. Yang bantuannya sekitar 50 juta, 60 ya. Nah 61 hektar ya. Nah itu sekarang, kemarin sudah jalan Pak itu. Dan mudah-mudahan tahun ini persyaratan tersebut diperlonggar gitu. Karena kemarin itu persyaratannya cukup berat. Harus ada dari BRG, gambut, harus ada dari pertanahan. Sekarang soalnya bantuan ini Pak, tidak sembarangan, harus jelas titik koordinatnya di mana. Nah itu, kami aja kemarin Pak untuk mengusulkan alat transportasi di Keranji Kuku itu beberapa kali ke lapangan dengan koperasinya, ya. Karena nanti butuh persyaratan di situ seperti hak milik, KTP. Kalau ada yang sudah jual beli itu harus dijelaskan. Jadi pemerintah tidak mau lagi membantu istilahnya yang tak jelas gitu. Nah inilah nanti kalau memang nanti ini kita sampaikan di Koperasi Rimba Mutiara ya, itu mau tak mau kalau ada nanti permintaan persyaratan yang harus diselesaikan, ketua beserta jajaran Koperasi Rimba Mutiara tentu mereka akan menyampaikan sama bapak-bapak. Kadang gitu nih kan banyak pula model Pak, banyak betul syaratnya ayah. Nah inilah namanya yang kita coba. Kalau untuk memperoleh hasil yang baik tentu kita perlu suatu usaha dan ikhtiar yang baik. Ini ikhtiar dari ketua koperasi itu cukup bagus ini, karena kalau kami sendiri yang bangun katanya berapa banyak biaya ya Pak Ketua ya. Mudah-mudahan kita kalau dapat aja contoh di Tenera 3,7 itu sekitar 4 miliar. Kalau kita dapat di sini misalnya berapa kilo rencananya? Belum tahu ya, cek lapangan dulu. Nah, itulah sebagai gambaran yang bisa kami sampaikan. Dan kalau bisa nanti ini istilahnya ketua harus bekerja keras Pak. Ketua dan pengurus harus bekerja keras. Kami dari pihak kami ada tim verifikasi ya, kelengkapan daripada berkas. Nanti kelengkapan berkas masuk ke kita, ke Dinas Pertanian. Nanti Dinas Pertanian akan memasukkan ke provinsi. Ini lewat aplikasi Pak. Jadi kemarin itu kendala di Keranji Kuku itu, karena dulu petanya di SHM, di sertifikatnya beda. Itu ada 6 atau 3 surat ya kemarin. Kami harus turun lagi Pak. Pas turun lagi ke sana, rupanya di peta tuh beda dengan kondisi lahan yang ada. Di peta ada lebih ujungnya, di lahannya nggak ada Pak.
Nah, ini yang susah nih. Ini siapa yang buat gambar dulu kan itu. Nah, itulah salah satu contoh kecil. Sehingga kita harus turun ulang-ulang. Mudah-mudahan nanti Rimba Mutiara tidak seperti itu, karena koperasi biasanya itu lebih lengkap di koperasi. Kemudian persyaratan saya kira nanti akan kami koordinasikan dengan ketua dan pengurus koperasi mengenai penyaluran, mungkin sudah tahu. Kemudian saya kira kalau ini nanti bisa berjalan dan kalau Bapak memang oke, ya kita lengkapi persyaratan, kita coba ajukan. Namun kami dari dinas tentu tidak bisa memastikan, ya Pak ya, kita tidak bisa memastikan, namun kita berupaya. Ya, contoh kemarin di Rimba Mutiara itu sudah di tahun 2021, karena dia ini tidak ada batas waktu, dia jalan terus. Kalau BPDPKS ini jalan terus Pak. Jadi saya berharap nanti kalau ini memang mau kita laksanakan dan Bapak-Bapak setuju, tentu sama-sama kita melengkapi persyaratan yang ada, ya Ketua ya. Nah, kalau istilahnya mau aja, itu sama dengan kucing garong gitu. Kucing garong kalau datang ke rumah, mau gitu kan. Malah dia duduk aja dan nangkap ikannya kan. Kalau mau tentu berupaya tangkap ikannya. Saya kira itu mungkin sekilas Pak tentang BPDPKS dan dana yang ada di sana. Mudah-mudahan nanti ini merupakan suatu tambahan wawasan dari Bapak-Bapak dan juga Bapak bisa membuka. Nah, sekarang Google itu banyak Pak. Apa yang saya sampaikan hari ini, Bapak kalau mau mendalami lagi bisa dibuka. Di Google itu dicari informasinya, dapat itu Pak. Ya Pak ya. Karena sekarang ini informasi ini tidak ditutup-tutupi gitu. Nah, saya kira itu Pak, karena kalau saya ini kalau berbicara terus nanti waktu habis ya. Karena saya Pak 24 jam, saya ini penyuluh Pak. Saya ini PBL. Nanti Bapak yang bosan nanti nengok saya. Kalau saya tidak bosan nih, ngadapi Bapak ini suka nih. Capek Bapak duduk nanti saya suruh berdiri. Capek berdiri saya suruh olahraga dulu. Ya kan? Ya Pak ya. Tepuk tangan dulu ya Pak ya. Ah itu. Hah? Wah, ibu-ibu tak balik itu cepat. Mereka nak masak rumah lagi, anak lagi gitu ya kan. Jadi saya kira itu lebih kurang, mohon maaf ya. Kemudian kalau ada perlu diskusi nanti mungkin bisa kita diskusi bentar. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Namun sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus dan ketua koperasi Rimba Mutiara sudah mengundang kami. Karena udah minum kopi di sini, udah minum teh. Alhamdulillah. Inilah sebetulnya. Sekarang tuh petugas tuh Pak kalau bisa diundang. Nah, jangan dari kami itu Pak kumpulkan. Seharusnya bapak-bapak yang buat undang kami. Nah, itu dia. Supaya kita nyambung. Ah, ini kan yang undang nih. Ini kan cukup bagus nih. Karena teh udah minum dari tadi kan. Karena kalau udah minum teh, paling tidak harus berbicara ya Pak ya. Cara tak sah gitu. Nanti bayanglah dia udah minum bercakap tidak. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu dulu, lebih kurang saya mohon maaf. Ada tambahan? Ya? Ada tambahan ya? Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.